merupakan bulan kemerdekaan bagi Malaysia dan Indonesia dan kebanyakan negara-negara Asia. Jadi atas dasar itu kami di Galeri Diraja Tuanku Jaafar mengundang Dr. Suryadi untuk membicarakan topik ini. Jadi saya serahkan kepada Bapak Doktor. Silakan. Okey. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Boleh dengar suara saya, tuan? Boleh, boleh. Boleh. Selamat pagi. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Galeri Tuanku Jaafar, utamanya kepada Tuan Khairil kerana telah menjemput saya untuk acara ini. Juga kepada para peserta yang saya tidak tahu, saya tak boleh lihat di sini berapa jumlahnya. Ya, lebih kurang yang mendaftar lebih kurang dalam 10 orang, tapi tidak tahu siapa yang berapa sebab sekarang masih dalam waktu bekerja. Kita tengok siapa yang hadir. Ya, okey. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Tuan Khairil dan Galeri Tuanku Jaafar. Memang menarik kalau kita berbicara mengenai nasionalisme atau dalam pengucapan Malaysia mungkin nasionalisme ya sedikit. Bersempena dengan peringatan Hari Kemerdekaan di Indonesia dan Malaysia. Saya mencuba pagi ini waktu Leiden atau siang waktu Kuala Lumpur, waktu Seremban untuk mengajak kita sebenarnya berefleksi, merenung, memikirkan kembali mengenai apa itu nasionalisme dan bagaimana dia mengalami dinamik selama kurang lebih mungkin kalau kita melihat secara purata kurang lebih 60-70 tahun ada dalam diri bangsa-bangsa di Asia Tenggara ini. Outlines atau rangka pembicaraan saya pagi ini adalah pertama untuk melihat nasionalisme dan bangsa sebagai sebuah konsep gerakan dan entiti politik. Lalu lepas itu saya akan cuba mendiskusikan lahirnya nasionalisme di Nusantara dan faktor-faktor pencetusnya. Kemudian idea, gagasan-gagasan mengenai konsep nation state dan wilayah negara yang dibayangkan. Lalu dinamik nasionalisme Nusantara di era pasca kolonial setelah kemerdekaan Indonesia, Malaysia, Filipina atau mungkin juga beberapa negara lain di kawasan ini, di rantau ini. Dan kemudian tantangan dan harapan nasionalisme di Nusantara di masa hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya ide atau gagasan nasionalisme itu banyak ilmuwan sudah mencuba merumuskan ya atau melihat mungkin secara filosofis boleh jadi untuk konteks orang atau masyarakat atau pemimpin yang memerdekakan diri daripada penjajahan, melihatnya secara patriotis, secara subjektif dari diri sendiri, tapi boleh kita ambil dua pemikiran dari ilmuwan yang mungkin boleh kita renungkan lebih jauh nanti ya. Saya mengutip satu pernyataan dari Tom Nairn dalam bukunya The Break-up of Britain, terbit di London tahun 1977, yang mengatakan bahwa nasionalisme adalah, kalau kita terjemahkan itu, tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat kutipan bahasa Inggrisnya, tapi kalau diterjemahkan kurang lebih artinya bahwa nasionalisme itu adalah
semacam patologi sejarah perkembangan moden yang tidak dapat dihindari sebagai neurosis pada individu, sebagai ketakutan dan kebimbangan yang tak masuk akal dalam jangka masa yang panjang, dengan kesamaran dan kesamaran penting yang sama yang melekat padanya, keupayaan bawaan yang serupa untuk turun ke demensia atau kerusakan otak yang teruk yang berakar pada dilema daya tarikan yang mendorong sebagian besar dunia setaraf dengan infantilisme atau sifat kekanak-kanakan dalam masyarakat, dan sebagian besarnya tidak dapat dilaksanakan. Ya. Jadi ini semacam semacam mimpi-mimpi yang sebenarnya berasal dari kegelisahan begitu, yang sebenarnya dalam kenyataan hampir-hampir utopia, hampir-hampir tak mungkin diwujudkan. Ya. Bagaimana ini Tuan Khairil, caranya saya terus berbicara atau nanti? Dokter terus berbicara. Oke. Ya. Kalau ada soalan nanti saya akan ambil dan saya terus tanya dokter. Ya. Jadi begitulah. Sama sepertinya kalau kita mengambil perumpamaan analogi mikro, perasaan seorang Suryadi atau Khairil ingin menjadi sejahtera, menjadi kaya, menjadi apapun yang ada dalam mimpi, tetapi mewujudkannya itu hampir-hampir tak mungkin, begitulah. Ya, mungkin barangkali, tapi sekian peratus boleh jadi kenyataan begitu. Toh saya sudah bekerja keras 20 tahun lebih ya Tuan Khairil, tapi belum juga kaya-kaya, belum juga sejahtera. Dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip ya. Oke, jadi itu salah satu pemikiran dari Tom Nen yang saya rasa kalau kita merefleksi, merenungkan ke masa sekarang di kita, boleh ada benarnya. Nanti kita diskusikan lebih lanjut ya. Kemudian saya merujuk juga sedikit di sini kata-kata dari Ernest Gellner, seorang pemikir yang lain juga, yang katanya bahwa nasionalisme itu sebenarnya bukanlah kebangkitan suatu bangsa atau bangsa-bangsa terhadap keadaan diri, kesedaran diri maksudnya, tetapi ia sebenarnya hanya menciptakan negara-negara di mana sebelumnya negara itu tak wujud ya. Jadi belum ada Malaysia, Indonesia atau Filipina tapi kebangkitan bangsa-bangsa itu sebenarnya hanya semacam bukan kebangkitan bangsa-bangsa itu ya. Jadi kalau saya merenung sedikit mengenai Indonesia misalnya, ya sekarang Tuan Khairil sudah memperingati 75 tahun kemerdekaan, tapi saya masih melihat orang tidur di jalan, orang tak makan ya. Sementara orang lain ada yang kayanya entah berantah ya. Jadi apa itu kebangkitan bangsa? Apakah betul kebangkitan bangsa ada di sana? Nah, ini perlu kita renungkan lebih jauh nanti ya. Ya. Oke. Itu dua saja, ada banyak hal tentunya kalau kita melihat lebih jauh, tapi ini sekedar pancingan untuk memikirkan bagaimana nasionalisme itu harus kita kelola dan kita maknai dalam kehidupan kita di era pasca kolonial ini, di era kemerdekaan ini ya. Jadi tapi juga ada mungkin para pengikut acara ini dan juga tuan-tuan dan puan-puan pernah mendengar satu kajian yang menarik dari Benedict Anderson yang baru meninggal baru-baru ini di Lombok ya, ketika dia seorang pemikir yang cukup terkemuka juga, yang menyatakan bahwa negara bangsa, nation state itu sebenarnya, atau bangsa itu adalah sebuah community yang dibayangkan, an imagined political community yang wujud oleh beberapa keadaan. Ben Anderson lebih menekankan, sebelumnya saya katakan bahwa di
dalam konteks politik dan sejarah Malaysia, kita mengenal William Roth yang kurang lebih pemikirannya sama, The Emergence of Malay Nationalism. Satu buku klasik yang tentu saja sudah banyak dibaca oleh student penuntut kita, terutama di bidang kajian politik dan budaya. Ya. Dan kedua orang ini saya merasa memang pemikiran mereka sangat dipengaruhi oleh konteks pemikiran Barat tentunya. Menurut mereka, faktor penting yang melahirkan nasionalisme di kawasan Melayu atau Nusantara pada amnya itu adalah faktor print literacy, yaitu munculnya literasi cetak. Jadi ketika akhbar-akhbar dicetak, mulai dicetak akhbar vernacular, akhbar Bumi Putra, sama ada misalnya seperti di Malaysia oleh beberapa orang terkemuka, ya, dan juga di Indonesia, muncullah perasaan kebersamaan yang melewati batas-batas etnisiti, perasaan bersama senasib yang dibentuk kerana membaca berita dari satu kawasan dan kawasan lain melalui yang tertulis. Tapi kita boleh berdebat lebih jauh, saya kira, dengan pemikiran Ben Anderson ini. Kita tidak menafikan fungsi daripada akhbar, tetapi kita boleh bayangkan masa itu akhbar, masa awal kurun ke-20, sama ada di Semenanjung, di Filipina atau di mana saja di kawasan ini, menurut Tan Malaka, seorang yang gambarnya di awal tadi sudah kita lihat, seorang pemikir yang nanti kita diskusikan lebih lanjut, hanya 6% bangsa Bumi Putra Indonesia boleh membaca pada masa itu. Jadi bagaimana itu boleh berkembang, ya. Jadi unsur-unsur, maksud saya adalah mungkin dalam disertasi saya juga saya menggugat sedikit teori ini. Mungkin unsur-unsur non-literasi juga berperan di dalam memunculkan nasionalisme di kawasan ini. Misalnya, orang belum menyelidiki lebih lanjut apa fungsi radio pada masa itu, misalnya. Yang boleh menyiarkan nyanyi-nyanyian atau berita dari satu kawasan ke kawasan lain. Dan ini unsur aural, ini unsur non tulisan yang mungkin juga berpengaruh. Tapi ini memerlukan penelitian lebih lanjut. Saya lihat ada seseorang dari Jepun yang sedang meneliti itu sekarang, yang mungkin memberikan pemikiran lebih dalam mengenai kemunculan nasionalisme itu yang boleh menggerakkan publik, boleh menggerakkan masyarakat awam lebih luas, keluar dari batas-batas elit Bumi Putra yang kecil sekali bahasa itu, Tuan Khairil. Hanya kurang dari 6% yang boleh membaca, gitu. Nah, itu satu pemikiran mengenai nasionalisme, munculnya nasionalisme dari dua orang penyelidik tadi, William Roth dan Ben Anderson. Jadi saya terus sekarang, puan-puan dan tuan-tuan, kepada kita melihat ke belakang sedikit, secara umum saja, lahirnya nasionalisme di Nusantara ini. Nusantara dalam pengertian kita bolehlah mengambil wilayah, kalau saya mengetik kata Nusantara itu memang mengarah ke kepulauan, ke archipelago yang ada Malaysia, dan kurang mencakup misalnya Myanmar atau Thailand atau apa ya. Tapi ya wilayah ini, wilayah Asia Tenggara ke laut, begitulah kalau kita boleh ambil secara praktis, Tuan Khairil, ya. Jadi kita melihat bahwa kemunculannya itu ya berawal dari pada awal abad ke-20 sebenarnya, ya. Jadi salah satu faktor, ada beberapa faktor sebenarnya yang melahirkan perasaan nasionalisme itu. Yang pertama adalah pada awal abad ke-20 di beberapa tempat muncul semacam kompetisi atau semacam perbezaan idea, gagasan antara kaum tua dan kaum muda dalam lapisan Bumi Putra yang terdidik, ya.
di Minangkabau, di Jawa, di Singapura pada masa itu, mungkin di beberapa tempat lain juga. Tapi secara am boleh saya katakan bahawa ada kesadaran baru dari kaum muda Bumi Putra terdidik terhadap kaum tua yang lena, yang sudah established dalam administrasi kolonial British, apakah itu Amerika atau Spanyol di Filipina, atau Belanda di Indonesia, ya. Nah, ini muncul kesadaran itu. Jadi ini menimbulkan kaum elit Bumi Putra yang kebanyakan diwakili oleh kaum muda, dan salah satu wujud dari kesadaran itu adalah bersekolah ke luar negara, ke negara induk atau ke negara penjajah sendiri, dan mendirikan organisasi bagi mereka yang tinggal di dalam negeri. Nah, kita melihat seperti Katipunan di Filipina yang muncul tahun 1892, Budi Utomo di Jawa, ya, dan juga di Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu yang agak lebih kemudian di Malaysia misalnya, dan mungkin juga di beberapa tempat lain. Ini contoh saja. Ini melahirkan semacam kesadaran untuk berorganisasi, organisasi moden dalam tanda kutip, yang membolehkan mereka menyuarakan pendapat dan idea-idea mengenai diri sendiri. Dan sementara itu di luar negara, di negara penjajah sendiri misalnya, muncul organisasi pelajar Bumi Putra, terutama di Eropah dan di Timur Tengah pada masa itu, ya. Misalnya Indische Vereniging, atau yang kemudian berubah menjadi Indonesische Vereniging di Belanda, yang dimotori oleh Dahlan Abdullah, Muhammad Hatta, dan lain sebagainya. Di sini ada gambarnya sedikit, satu momen mungkin awal tahun 23 ketika Hatta sampai di Belanda, mulai sekolah. Dan juga misalnya di Mesir, di Kairo ada El-Jaijah El-Khairiyah yang muncul tahun 30-an. Menariknya, yang di Kairo ini mereka berkumpul antara pelajar-pelajar dari Semenanjung dan dari Hindia Belanda, dari Hindia Inggris boleh dibilang masa itu, yang sekarang menjadi Malaysia, dan Hindia Belanda yang sekarang menjadi Indonesia. Mereka bersatu menyuarakan kepentingan-kepentingan dan suara-suara bahwa kaum Bumi Putra mesti diberi hak yang lebih untuk memerintah dirinya sendiri, begitu. Nah, dan tadi seperti saya katakan, yang juga dikatakan oleh Roth dan Anderson, yaitu tradisi kebeksaraan cetak, meluasnya print literacy, yang sebenarnya belum begitu meluas pada masa itu sebenarnya, hanya menyangkut kaum elit di kota-kota sahaja, di Batavia, di Kuala Lumpur, di Singapura, ya. Tapi jauh ke pedesaan, ke pedalaman belum ada sebenarnya sentuhannya. Nah, kemudian tentu saja faktor kolonialisme ini sangat penting, karena yang dilawan sebenarnya adalah perasaan bahawa sebagai pemilik tanah sendiri itu dinomorduakan menjadi second citizens, ya, atau malah lebih, yang nomor 3 di dalam konteks Indonesia atau Hindia Belanda misalnya. Yang pertama adalah kaum putih, Tuan Khairil, ya, orang Belanda, ya, kemudian orang Timur asing dan Cina. Cina adalah kelas kedua, padahal mereka dianggap sebagai orang datang, ya, dan Asia lainnya. Kemudian baru kaum pribumi, kaum Bumi Putra, ya. Begitulah. Dulu kan di zaman kolonial itu ada istilah, Tuan Khairil, di Hindia Belanda. Kalau masuk ke kolam renang, ke swimming pool, ada peringatan, dilarang masuk anjing dan pribumi, Bumi Putra dilarang masuk. Begitulah. Jadi orang Bumi Putra disamakan dengan anjing. Jadi begitulah dan ini memunculkan kesadaran, penekanan, maksud saya perasaan dilecehkan ini menimbulkan kesadaran untuk di kalangan kaum muda waktu itu untuk memunculkan perasaan nasionalisme itu. Nah, itu kurang lebih beberapa faktor yang boleh dianggap sebagai pencetus
lahirnya perasaan nasionalisme itu. Nah, saya nak berdiskusi sedikit, berkongsi tuan-tuan dan puan sekalian, bahwa kalau kita lihat secara di kawasan ini, nasionalisme itu betul kongruen dengan national colonial map, ya. Jadi di sini saya gambarkan sedikit mengenai colonial map di mana British, Prancis dan Belanda dan Portugis, ya, Spanyol, ya, menjajah. Dan kita yang hidup sekarang boleh melihat kan bahwa nation state yang kita bangun, sama ada Malaysia, Myanmar, Indonesia, betul berlimpit kongruen dengan peta kolonial itu. Jadi apa yang saya ingin katakan adalah bahwa rupanya nasionalisme itu juga dibatasi oleh colonial map yang dibikin oleh colonizer, oleh penjajah itu sendiri, gitu ya. Oleh sebab itu sampai berpuluh tahun, ya, setengah pulau kecil di selatan ini, Tuan Khairil bisa melihat Timor Leste tak merdeka dan berjuang melawan Indonesia, walaupun sudah 10 tahun lebih, sejak tahun 70-an sampai 2000, banyak wang dari rakyat Indonesia dari provinsi lain dibawa ke sana untuk membangun sekolah, membangun fasiliti jalan yang sangat jelek waktu ditinggalkan Belanda, ditinggalkan Portugis, hampir tidak ada yang baik, dan dalam 20 tahun menjadi bagus, tetapi orang Timor Leste terus ingin merdeka. Mengapa itu? Karena dulu mereka dijajah oleh Portugis, bukan oleh Belanda. Yang kecil itu, Pak Tuan Khairil, hanya separuh dari Pulau Timur, separuh saja, ya. Penduduknya sekarang berapa? Kurang dari 1 juta saya rasa. Nah, sekarang akhirnya dia merdeka karena niat baik Habibie, ya, almarhum Presiden Habibie mengadakan referendum. Ya. Ini contoh ya. Nah, jadi colonial maps itu ya sangat mempengaruhi bentuk dan perasaan dan juga kewujudan dari nasionalisme itu. Nah, ada beberapa pemikiran, tidak banyak sebenarnya, yang memang agak lain dari kecenderungan pada masa itu. Antara lain adalah dari Tan Malaka dengan gagasan aslianya, Asia Australia. Tan Malaka ini orang yang hebat, Tuan Khairil, yang sayang mati dimakan oleh revolusi sendiri. Seperti kata orang, revolusi memakan anaknya sendiri. Tan Malaka mati dibunuh oleh tentara tahun 1949 di Jawa, ya, di Solo Panggung. Karena Tan Malaka, seperti mungkin Tuan Khairil tahu sedikit, adalah salah seorang pemikir, salah seorang bapak bangsa Indonesia yang nahas hidupnya, yang tidak dapat menikmati apa yang diperjuangkannya. Nah, Tan Malaka pada tahun 1946 itu punya gagasan, atau mungkin sebelumnya, bahwa kita harus membentuk apa yang disebutnya Aslia. Nah, ini menarik sekali. Kalau seandainya ini terwujud, mungkin kita menjadi satu bangsa besar yang ini, ya. Aslia, Asia Australia. Nah, ini sebenarnya mau ditulisnya lebih dalam sebuah risalah, tetapi saya mendengar dari teman-teman yang meneliti kehidupan Tan Malaka bahwa risalah itu tak pernah jadi terbit karena draftnya hilang, ya, atau dihabiskan oleh penjajah Belanda pada masa itu. Tapi konsep Aslia ini betul-betul lain dari kebanyakan pencetus nasionalisme teman-temannya pada masa itu, atau katakanlah elit atau pemikir Bumi Putra pada masa itu, yang hanya berpikir dalam konteks kolonial map yang saya kata tadi. Tak lepas dari itu. Jadi kalau kita lihat gagasan Aslia itu, bahwa itu mencakup wilayah yang luas sekali, yang kalau kita lihat seperti ini kurang lebih. Jadi mencakup mulai dari
Burma sana sampai kepada Filipina, Malaysia, pulau-pulau di selatan yang sekarang masih Indonesia, dan sepertiga Australia panas katanya. Ini menarik sekali, sepertiga Australia panas ya. Jadi sepertiganya saja yang di atas begitu. Kalau saya mungkin kurang lebih begitu. Dan kita di sini boleh membaca gagasannya bahwa Australia itu memeluk daerah Burma, Thai, dan Annam, Filipina, Semenanjung Malaka, seterusnya Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, Papua, Sunda Kecil, dan akhirnya Australia panas. Jadi Tan Malaka ini luar biasa gagasannya, agak asing, devian, agak menyimpang dari beberapa banyak pemikir pencetus nasionalisme di kalangan kaum Bumi Putra pada masa itu. Ya. Nah, apa alasan Tan Malaka? Dia mengatakan bahwa wilayah itu punya secara geografis punya sejarah atau bersatu di masa lampau. Jadi Tan Malaka merujuk kepada apa yang disebut sebagai Atlantis, Tuan Khairil, di mana pada masa sebelum mungkin banjir Nabi Nuh atau zaman Gletser, pencairan es, wilayah ini sebenarnya satu dulu. Laut Jawa atau Laut Sulawesi itu tidak ada dulu. Nah, dia alasannya begitu. Dan kedua, wilayah ini dipengaruhi oleh iklim yang sama, yaitu iklim angin muson yang mempengaruhi geografinya dan menurutnya tentu saja mempengaruhi cara berpikir, kesamaan perkakas, perekonomian, sosial, politik, jiwa, perasaan, hasrat, dan juga karakter pemimpin yang relatif sama di kawasan ini. Jadi ini alasan Tan Malaka. Jadi kalau ide Tan Malaka ini wujud, barangkali ini menjadi wilayah satu-satunya yang devian, yang keluar dari kecenderungan bahwa negara pasca kolonial itu adalah sesuai dengan peta yang dibuat penjajahnya. Ya sama seperti di Afrika kan, Kongo misalnya itu wilayah yang dulu dijajah oleh Belgia, sama ada sekarang di Asia Tenggara gitu. Tapi sayang gagasan Tan Malaka ini tak wujud dan malah dia yang menjadi korban, menjadi korban. Ya. Oke, berapa menit lagi Tuan Khairil? Saya punya masa. Kalau doktor boleh teruskan, habiskan. Ya, saya tak ingin berlama-lama juga. Ya, jadi kita melihat bahwa cuma satu sebelum ya? doktor teruskan. Sebelum doktor teruskan pasca kolonial, saya ada satu soalan. Kalau kita lihat peta yang dibuat oleh kolonial itu berdasarkan negara bangsa. Ya. Kalau itu ada kaitannya dengan, adakah dia ada kaitan dengan Anglo-Dutch Treaty? Ya, tentu saja. Ya, misalnya kalau tak ada treaty itu, saya rasa akan ada sebuah negara bagian dari, kalau kita membayangkan ya secara Bengkulu mungkin akan bagian dari Malaysia atau katalah begitu. Kita bayangkan ada oversea part of Malaysia, Tuan Khairil. Sama ada seperti kalau Tuan Khairil bisa melihat lebih jauh, lebih detail wilayah Timor Leste sekarang, wilayah Timor Leste, tapi saya tak boleh melihatkan di sini. Ada satu enclave namanya Okusi, itu dalam wilayah Indonesia. Ya. Karena Okusi itu dulu wilayah yang dijajah Portugis. Tapi dia adalah wilayah jajahan Belanda, Hindia Belanda. Jadi sampai sekarang wilayah Okusi menjadi enclave bagian dari Timor Leste. Nah, jadi kalau tidak melalui laut, bila orang Timor Leste ingin dari Dili ke Okusi, dia melewati wilayah Indonesia. Jadi itu memperlihatkan begitu kuatnya map kolonial map itu kan, Tuan Khairil. Ya. Nah itu sebenarnya sampai batas tertentu juga case yang menyangkut ya kita mendengar sekarang zaman Soekarno karena Malaysia Utara misalnya, Sabah dan Sarawak, dan juga
case yang sama, kurang lebih sama sebenarnya. Dan juga ada klaim-klaim yang saya dengar sekarang tentang kepemilikan Filipina terhadap Sabah kan. Tapi ini tidak bisa dibuktikan secara apa. Tapi apa yang saya katakan adalah bahwa secara map kolonial map itu sangat mempengaruhi apa namanya kewujudan negara bangsa itu. Ya. Nah, tuan-tuan dan puan sekalian, saya akan berpindah sekarang kepada masa yang kita hadapi selepas masa kolonial. Ya. Jadi, maksud saya, marilah sekarang kita memikirkan, melihat kenyataan yang ada di antara negara bangsa yang ada di wilayah Nusantara ini sekarang. Nah, kita melihat bahwa selama kurang lebih saya katakan dari purata 70-75 tahun ya kemerdekaan, nasionalisme, the process of nation building, pembangunan, pembentukan negara bangsa itu masih terus mengalami dinamik di antara kita. Sama ada di Malaysia, di Indonesia, atau di Filipina dan lain sebagainya. Kita melihat bahwa ada faktor-faktor yang memperkuat, tapi juga ada faktor-faktor yang justru sebaliknya memperlemah gitu. Kita melihat sejarah pada awal-awal berdirinya Indonesia, Malaysia, Filipina dan lain sebagainya. Terjadinya konflik, separatism dan lain sebagainya. Mungkin Malaysia seperti kasus 65 ya Tuan Khairil, komunis misalnya. Tapi di Indonesia marilah kita ingat kembali DITI, DITI, Permesta, PRRI di Indonesia yang menimbulkan korban antara sesama anak bangsa sendiri atas nama nasionalisme. Bagaimana tentara Soekarno dikirim ke Minangkabau untuk membunuh orang Minang dan sebagainya. Dan kes seperti ini terjadi di Filipina dengan Mindanao dan Sulu dan lain sebagainya. Ini satu buah, saya tidak mengatakan busuk, tapi satu sisi yang menyedihkan juga dari kemunculan nasionalisme kan di antara bangsa-bangsa di rantau ini ya. Jadi kalau saya boleh katakan, bayang-bayang kolonialisme masa lampau itu terus menjadi semacam energi untuk membangun atau ya membina perasaan nasionalisme itu. Kalau kita melihat sampai hari ini wacana-wacana tentang penjajahan itu masih semacam azimat, semacam unsur yang penting untuk mengingatkan bangsa bahwa kita harus bersatu dan lain sebagainya. Masih lagi sampai hari ini di Malaysia, barangkali juga di Indonesia atau di Filipina, banyak teks tertulis, novel, cerpen, atau juga karya-karya yang dalam genre lain yang masih mengangkat tema-tema kolonialisme itu. Sesuatu hal yang berbeza saya rasa dengan di Belanda sendiri. Sekarang orang muda hampir tidak kenal lagi dengan apa itu penjajahan itu. Dan ini wajar saya kira. Orang yang disakiti itu lebih lama merasakan akibatnya daripada orang yang menyakiti begitu. Pengaruh perang dingin kita sudah melihat betapa hebatnya kawasan ini dulu. Soekarno jatuh karena itu. Hura-hura di Semenanjung di Malaysia antara komunis dan kaum agama juga begitu. Jadi di Filipina juga. Jadi ini satu pengaruh perang dingin yang hebat yang dalam banyak hal telah dicatat oleh sejarah kawasan ini menimbulkan kerusakan dari segi kemasyarakatan kita, kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa. Dikotomi negara agama, ini satu hal yang sampai hari ini menjadi satu faktor yang terus memainkan peranan dalam dinamik nasionalisme kita itu. Apakah kita akan memilih secular state, apa memilih negara agama? Saya mungkin kawan-kawan, tuan-tuan dan puan-puan di Malaysia lebih banyak tahu bagaimana
perbezaan dengan Indonesia. Saya kira agak berbeza. Di Indonesia ini dari awal sampai hari ini ketegangan antara idea untuk membentuk negara agama atau negara katakanlah yang berdasarkan majoriti Islam dengan negara nasional, negara yang katakanlah dalam tanda kutip mengarah ke sekularisme terus berlanjut sehingga muncul ketegangan yang entah bagaimana cara mengakhirinya gitu. Nah ini saya kira Malaysia itu mendapat lebih baik menurut saya, lebih beruntung karena konstitusi negara kerajaan mengatakan bahwa agama negara adalah agama Islam, kan begitu Tuan Khairil? Mungkin Ya, kalau saya betul. salah ya. Jadi tanpa mendiskreditkan agama-agama lain ya, tapi di Indonesia itu lain sebetulnya. Negara Islam bukan agama negara. Jadi ketegangan ini terus berlangsung. Kalau tuan-tuan dan perempuan pengikut acara ini melihat sekarang di Indonesia, ini teruk sekarang antara pihak pikiran mengenai negara nasional dan negara agama ini makin kuat ya. Jadi ini menurut saya menghabiskan energi kita sebagai bangsa ya. Tapi bagaimana solusinya saya pun tak tahu ya. Nah, kemudian isu-isu Bumi Putra dan non Bumi Putra ini juga menurut saya sangat menghabiskan energi, terutama sekali yang terkait dengan pendatang Cina di mana-mana. Ini apa sebabnya kita tidak tahu. Tapi ini satu faktor yang terus-menerus menggerakkan, membuat dinamik nasionalisme itu dipertanyakan atau mungkin malah pada suatu saat menjadi ide pertengkaran dan lain sebagainya ya. Ini terjadi di mana-mana di kawasan ini. Kemudian saya rasa juga kawasan ASEAN dengan perbezaan tingkat ekonomi antara beberapa negara, Malaysia dan Singapura, barangkali Brunei di satu level, Indonesia, Timor Leste atau Filipina di level yang lain, ini akan menimbulkan dinamik demografis orang ya, ini sifat manusia dari akan pindah, akan mencoba mencari ke tempat yang lebih baik, itu di mana saja, di Eropah juga begitu. Tapi ini akan mempengaruhi secara umum di kawasan ini perasaan ya. Kita melihat misalnya sentimen sentimen politik ya yang muncul karena perbezaan tingkat ekonomi ini misalnya, juga klaim-klaim budaya dan lain sebagainya. Dan ini adalah satu unsur yang secara mempengaruhi perasaan atau ide-ide nasionalisme di kawasan ini ya. Nah, saya ingin makin mendekat ke arah akhir pembicaraan ini. Jadi menurut saya nasionalisme kita masih mengalami dinamik dan ada tantangan, ada harapan, dan satu hal yang paling penting adalah kita sebagai dalam masih proses mewujudkan nation building. Kebangsaan kita itu masih, kalau kita masih memang mengambil analogi Tuan Khairil, mungkin seperti masih bayi ya, masih belum dewasa gitu, masih belum dewasa ya. Jadi bagaimana ini akan menjadi dewasa ini atau dia akan mengalami penyakit terus-menerus sakit, ini tergantung kepada pemimpin kita, kepada masyarakat kita, kepada tingkat pendidikan masyarakat kita, dan lain sebagainya. Jadi kemajemukan saya kira itu yang tinggi atau plurality yang tinggi di kawasan ini satu sisi menurut saya adalah modal yang unik. Orang kagum misalnya melihat Indonesia atau Malaysia atau Filipina yang multi etnik itu kok bisa bersatu. Tetapi di sisi yang lain, di pihak lain menurut saya ini juga semacam duri dalam daging ya, semacam sesuatu yang mesti diwaspadai terus ya. Kalau pemerintah, kalau penguasa tak adil, boleh jadi dia akan menjadi satu hal yang negatif kan. Ini terus menerus akan menjadi faktor yang mempengaruhi perasaan nasionalisme itu dan kewujudan negara bangsa itu sendiri. Dan kita sudah melihat upaya-upaya, bukan upaya sebenarnya,
refleksi dari kemajemukan itu akibat tidak wise, tidak bijaknya pemimpin. Konflik di Aceh dulu berkepanjangan ya. PRRI seperti saya katakan tadi, Malaysia lebih beruntung berpisah dengan Singapura baik-baik, tapi di Indonesia itu Tuan Khairil lihat kan, dikirim tentara, terjadi perang antara kita sendiri. Jadi ini satu faktor yang terus-menerus harus kita waspadai. Dia boleh menjadi modal yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di lain tempat di dunia ini, tapi dia boleh menjadi bumerang bagi kita sendiri. Jadi ini perlu menjadi perhatian para pemimpin gitu. Nah, akibat faktor yang lain adalah wilayah arkipelagik, wilayah kita yang arkipelagik, yang kepulauan ya, yang nusa, yang terdiri, yang dipisahkan oleh lautan, antara lautan dan daratan. Ini menimbulkan semacam model pembangunan yang agak centers periphery. Jadi ada yang dianak emaskan, ada yang dianak tirikan, Tuan Khairil. Soekarno, munculnya PRRI, munculnya Permesta tahun 50-an, itu akibat puasan daerah kepada Jawa. Mungkin tuan-tuan dan perempuan pengikut di sini sudah mengikuti itu. Akibat Soekarno terlalu fokus kepada pembangunan Jawa, sehingga orang-orang di luar Jawa merasa dianak tirikan gitu. Nah, muncul itu. Nah, ini terjadi di banyak tempat ya. Kalau kita mungkin tuan-tuan dan perempuan yang belajar mengenai Filipina, keadaannya akan sama dengan Indonesia saya kira. Kalau Malaysia karena cukup kontinen dalam tanda kutip dan cukup kecil, jadi pembangunan agak merata. Saya sering sekali ke Malaysia, Tuan Khairil. Saya senang di Penang, saya merasa KL, Penang, Johor hampir sama. Tapi kalau di Indonesia, kalau di Jakarta dan kemudian Anda pergi ke mana? Ke ujung Papua sana, keadaan lain sama sekali. Harga petrol di Jakarta boleh katakanlah 5.000 1 liter, di Papua sana boleh 100.000 1 liter. Bayangkan bezanya begitu. Nah, ini menimbulkan kecemburuan dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana ethnic majority, hubungan ethnic majority dengan minority. Nah, ini sebenarnya terkait dengan yang sebelumnya saya katakan tadi. Ini juga harus dibina dengan baik, dengan ini menjadi, kalau saya melihat secara ya, ini menjadi satu titik yang mesti dipikirkan oleh siapa saja menjadi penguasa yang duduk di pemerintahan. Ini adalah faktor yang sangat-sangat sensitif ya, majority dan minority. Mungkin kalau kita keluar agak sedikit mengenai kawasan kepulauan, misalnya Myanmar ya, sejak merdeka tidak ada penyelesaian ya, tidak ada penyelesaian. Etnik Shan, Karen tetap merasa bukan bagian orang Myanmar, dan bagaimana itu boleh terjadi padahal dulu mereka berikrar melawan British bahwa mereka akan menjadi satu bangsa. Di Indonesia, di Filipina juga terjadi begitu. Jadi tadi di Facebook saya, Tuan Khairil, saya memposting poster ini, dan sudah ada yang memberi kritikan komentar kritis di bawah. Nasionalisme kemerdekaan bangsa sebenarnya adalah pengulangan saja dari kolonialisme gitu. Kan begitu. Orang di Facebook ini sangat kritis. Jadi sekarang kita dijajah oleh bangsa kita sendiri. Nah, ini ekspresi publik ya, Tuan Khairil, yang mestinya dicatat oleh orang-orang yang duduk di pemerintahan gitu. Nah, ini berseliweran tiap hari di media sosial yang boleh menjadi renungan bagi siapa saja yang memerintah. Nah, jadi ini terkait dengan perwujudan cita-cita kemerdekaan, kesejahteraan rakyat. Seberapa jauh ide-ide emas, ide gagasan-gagasan mulia dari Pancasila itu, misalnya kita mengambil contoh Indonesia, sudah wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Wah, sangat-sangat mulia, sangat-sangat hebat. Kalau itu boleh diwujudkan, kita boleh hidup di tepi surga.
tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi apakah itu sudah wujud? Ya, ini harus kita mesti pikirkan. Dan ini bila cita-cita kemerdekaan itu yang dirumuskan oleh para founding fathers kita makin lama makin jauh dari kenyataan, lama-lama perasaan nasionalisme dari rakyat banyak, rakyat berderai, orang am, itu makin lama akan makin tipis, makin apa ini sebenarnya kemerdekaan ini, untuk apa sebenarnya gitu. Nah, ini akan menjadi pikiran kita. Dan tentu saja peran sejarah dan pra kedatangan kuasa Eropah itu tetap menjadi satu faktor saya kira yang masih menjadi faktor positif untuk mengikat kita. Bila kita bertengkar dan kita pikir, oh mau dijajah lagi begitu, atau begitulah. Jadi ini tetap menjadi satu faktor yang pengingat bagi bangsa-bangsa di kawasan ini untuk bersatu dalam dinamik yang dalam banyak hal mungkin mengecewakan ya dan sebagainya ya. Jadi memori kolonialisme itu masih memberi peran. Nah, saya sampai kepada refleksi akhir. Jadi dengan posisi geografisnya yang strategik dan berada di luar berada di jalur perhubungan antara kawasan barat dan timur bumi, antara Samudra Pasifik dan Hindia dan Pasifik itu, jadi negara-negara pasca kolonial di kawasan Nusantara selalunya mengalami dinamik perasaan termasuk konsep nasionalisme mereka. Sebagaimana sudah didiskusikan tadi, faktor-faktor luar amat berpengaruh dalam kelahiran nasionalisme di kawasan ini. Kelahiran nasionalisme di kawasan ini secara historis amat terkait dengan kedatangan erat dengan kedatangan kuasa luar ke kawasan ini. Colonial maps dan colonial administration adalah faktor-faktor penting yang telah mempengaruhi konsep dan wujud nasionalisme kita di kawasan ini atau bangsa-bangsa di kawasan ini. Di masa sekarang dan masa hadapan, dinamik nasionalisme di kawasan Nusantara akan ditentukan oleh sejauh mana cita-cita kemerdekaan telah diwujudkan oleh pemerintahan sendiri. Kecurigaan terhadap pengaruh kuasa luar dalam wujud cultural imperialism yang sering kita dengar sekarang, dan juga penjajahan pikiran. Saya lihat di Malaysia ini terus diingatkan oleh beberapa intelektual, tetap menjadi energi yang penting untuk menggelorakan nasionalisme bangsa. Namun, faktor-faktor penting dalaman, yaitu kemajemukan kawasan ini dari segi etnisiti, isu-isu sekitar bumi putra dan pendatang, dan tarik-menarik antara konsep negara agama dan negara nasional akan selalu mewarnai dinamik nasionalisme negara bangsa atau nation state di kawasan ini. Faktor ini sentiasa dapat menjadi peluang atau malah sebaliknya tantangan dalam proses nation building di kawasan negara masing-masing di rantau ini. Sekian saja. Terima kasih, dan mungkin kalau lebih baik kita berdiskusi karena saya sendiri ingin mendapatkan mendengar pikiran-pikiran dari para peserta. Ya. Terima kasih Tuan Khairil. Terima kasih Doktor. Okay, jika ada soalan, tuan-tuan boleh type di ruangan chat. Okay, Doktor, saya nak tanya satu soalan, Doktor. Dia pasca kolonial dan juga tadi Doktor sebut dari segi geographical kedudukan di Nusantara. Kita ambil Indonesia dan Malaysia. Malaysia dijajah oleh British. Dan Indonesia dijajah oleh Belanda. Yeah. Kalau kita tengok sekarang, dia punya dari segi nasionalisme itu sentiasa dinamik. Sentiasa berubah. Dari segi satu zaman ke satu zaman. Sehingga kan sekarang ada satu kecenderungan di antara golongan-golongan muda ataupun pemimpin muda seolah-olah menyalahkan nasionalisme dahulu yang melihat kemerdekaan itu tidak ada nilai. Iya. Ya, bagaimana Doktor melihat itu? Saya rasa salah satu faktor yang menyebabkan mereka berpikir begitu adalah seperti saya katakan tadi, bahwa cita-cita kemerdekaan yang dirumuskan oleh para pendahulu, oleh pendiri negara itu makin lama makin jauh dari wujud gitu.
Jadi oleh itu ada perasaan di kalangan generasi muda bahwa apa gunanya negara bangsa baru, negara bangsa pasca kemerdekaan ini dibentuk. Ini saya kira suara-suara seperti ini lebih banyak juga terdengar di kawasan yang ekonominya atau perbezaan antara orang kaya miskin besar seperti di Indonesia, ya. Dan berbanding misalnya di Malaysia, mungkin saya salah, tapi ini penglihatan saya dari jauh saja, bahwa yang paling yang menjadi apa namanya topik pembicaraan itu mungkin juga masalah ekonomi, tetapi karena ekonomi secara am lebih baik, saya lihat itu antara kuasa pendatang dan Melayu, ya. Nah, ini lain, ya. Tapi kalau di Indonesia kita melihat, kalau kita mengamati media sosial, laman-laman media sosial Tuan Khairil, itu kita ini miskin terus, untuk apa merdeka gitu. Nah, itu yang banyak, ya. Jadi saya kira ini juga karena ada cita-cita kemerdekaan yang belum wujud, yang sebenarnya dengan kekayaan kita sebagai geografi yang kaya sekali, apa namanya, batang singkong saja atau ubi saja dilempar bisa hidup. Tapi kenapa kita miskin gitu? Bumi dan air, ikan segala macam, tapi kenapa kita miskin? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi banyak generasi muda sekarang, terutama mereka yang tidak memperoleh peluang untuk bersekolah, ataupun dapat peluang bersekolah tapi tidak punya lapangan pekerjaan karena negara tidak mampu. Ini akan menjadi bumerang, akan menjadi titik kritis yang lama-lama akan menimbulkan menipisnya perasaan nasionalisme itu, ya. Itu saya kira, Tuan Khairil, ya. Ada juga kemungkinan dari segi contoh kita ambil etnik lain, minoriti seperti orang Cina. Saya rasa di Indonesia pun perkara yang sama juga, orang Cina itu yang menguasai ekonomi. Kalau di alam Nusantara ini, kalau kita lihat sama ada di Malaysia, di Indonesia, di Singapura, di Thailand ataupun di Filipina, golongan minoriti itu menguasai ekonomi, menyebabkan kebelakangan ini golongan majoriti mula merasa melawan. Ya, ini memang fenomena yang umum dan terus menjadi pertanyaan di kalangan baik penyelidik asing maupun di kalangan kita sendiri. Saya di Leiden mencoba membalik-balik, ya, buku-buku atau catatan atau publikasi-publikasi lama, dan kehadiran saya tidak mengambil kata ekstrim, ya, karena kita ini bicara dalam konteks ilmu, ya, dalam konteks ilmu. Satu pertanyaan yang penting adalah apa sebabnya kehadiran saudara Cina kita ini di Indonesia, disebut Tionghoa kita ini, selalu dianggap sebagai duri dalam daging, ya. Apa sebabnya? Apakah ini karena kesalahan kita sebagai majority atau kesalahan mereka, kekeliruan kalau kita boleh, sebagai minority? Ini perlu kita diskusikan. Apa sebabnya? Kenapa muncul hal ini berulang dari masa ke masa begitu? Sama ada di Malaysia, di Indonesia, di Filipina, saya kira. Ya, ini memang satu pertanyaan. Apakah memang ada satu kekhasan dari perasaan nasionalisme dari etnik Cina ini? Kita tidak tahu. Tapi saya rasa tidak ada asap kalau tidak ada api. Kan begitu, Tuan Khairil, ya. Betul. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Jadi apa sebenarnya yang menyebabkan hal itu terjadi? Memang kalau kita melihat sejarah ke belakang, terutama misalnya saya mengambil contoh Indonesia, sampai akhir zaman kolonial itu etnik
saudara Tionghoa Cina kita ini memang mendapat posisi yang istimewa dalam sistem masyarakat kolonial. Dia adalah orang di atas bumi putra. Jadi mereka adalah semacam middleman untuk menghubungkan penguasa putih dengan orang bumi putra. Jadi mereka banyak memperoleh keuntungan ekonomi dan sebagainya. Nah, tapi oke, kalau begitu, tetapi kenapa tetap ada perasaan seperti itu? Kan, nah, salah satu hal yang menurut saya adalah mungkin mempengaruhi, mungkin saya salah, tapi ini interpretasi saya saja. Orang Cina kita ini punya satu kognitif yang agak berbeza dengan kebanyakan perantau lain. Dan Cina sendiri itu menganggap semua orang Cina yang overseas atau yang berada di rantau itu tetap bagian dari orang Cina. Jadi hubungan dengan tanah leluhur itu masih kuat sekali. Dan oleh itu, dan mungkin karena mereka juga bangsa tua ya, atau wangsa tua yang tapi kan ini langsung atau tidak dirasakan oleh bumi putra sendiri. Jadi bila saya pergi ke Malaysia sebagai pendatang misalnya Tuan Khairil, dan saya tetap mengirim uang atau apalah ke negara saya, atau lebih daripada itu, perasaan itu, tentu sebagai tuan rumah merasa orang sudah tinggal di sini lama tapi kok masih gitu, masih tidak merasa at home di sendiri. Nah, tapi ini kalau kita boleh bicara lebih dalam, tuan-tuan dan perempuan sekalian, faktor Cina ini adalah satu faktor penting di luar setelah penjajahan Eropah habis, yang menjadi pemicu yang menjadi masalah dalam yang menimbulkan dinamik dan kebanyakan masalah dalam kawasan ini. Jadi ini perlu dipikirkan, saya kira, oleh pemerintah, oleh ilmuwan ya, oleh para penyelidik, sehingga boleh dirumuskan apa yang terbaik untuk menghadirkan masyarakat yang harmonis, yang boleh keluar dari kelingkahan isu ini yang terus menerus entah kapan habisnya. Ya, itu mudah-mudahan akan Tapi melihat kenyataan sekarang, Tuan Khairil, justru makin teruk saya lihat ya, makin panas, makin hangat gitu. Jadi entahlah ya. Tapi saya kira perlu. Okey, Dato', ada satu soalan, Dato'. Ada satu soalan, Dato'. Kebangkitan awal nasionalisme di Nusantara banyak dikuasai oleh gerakan-gerakan peranan media cetak dan audio. Bagaimanakah Doktor melihat pengaruh dalam ruangan media sosial masa kini? Adakah ia memberi kelebihan ataupun kerosakan terhadap pemikiran kemerdekaan dan nasionalisme di Nusantara? Peranan media sosial ni, adakah dia baik atau buruk untuk kita punya pemikiran? Ya, okey. Ya, ini pertanyaan yang pemikiran kita mengenai kemerdekaan dan nasionalisme. Ya, ini pertanyaan yang menarik sekali. Dari siapa itu, Tuan Khairil? Puan Kamariah. Puan Kamaria. Oh, saya kenal ini Puan Kamaria. Puan Kamaria. Kita melihat bahwa ciri media sosial adalah bagian dari apa yang disebut sebagai new media, atau ya new media baru. Dengan ciri, salah satu cirinya adalah, atau sifatnya adalah, bahwa setiap audiens adalah sekaligus producer. Ini karakter media sosial ya, media baru ya. Kita menjadi khalayak, tapi kita juga menjadi produser. Ini berbeda dengan zaman TV, zaman film ya, di mana produser di sana dan kita menikmati, dipaksa menikmati. Tapi ini media dengan karakter lain. Nah, kita melihat bahwa akibat dari ciri ini atau kemungkinan media sosial seperti ini, semua orang boleh meluahkan pikiran tanpa ada yang mengontrol. Jadi zaman di mana state
negara mengontrol pikiran masyarakat melalui media, indoktrinasi ini hampir habis, boleh dikata. Negara tidak punya kuasa lagi untuk mengontrol. Barangkali Singapura atau beberapa negara mesti cuba, tapi selalunya ada celah untuk melawan, dan ini dimungkinkan oleh media sosial. Nah, kita melihat sekarang bahwa luahan dari perasaan itu tak ada sharingnya. Jadi menurut saya sesuai dengan teori media culture bahwa sebenarnya makin global kita, makin mengglobal kita, manusia ini sebenarnya makin melokal ide-idenya. Jadi pikirannya. Nah, maksud saya begini, dulu di zaman sebelum media sosial kita tidak boleh melihat perasaan-perasaan kurang suka atau antar etnik misalnya. Tapi sekarang kita melihat bahwa muncul melalui media sosial semuanya diluahkan. Bahkan kalau saya melihat misalnya di Indonesia ada sentimen terhadap etnik lain, ada juga pujian, tidak hanya sentimen, tapi sentimen kritikan, ya, bahkan sampai hinaan, ya, sama ada yang terjadi saya lihat di Malaysia. Nah, ini dari satu sisi mungkin melemahkan the sense of togetherness, perasaan kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa. Ya, ini ya akan menimbulkan perasaan seperti itu. Nah, saya rasa tentu saja bagaimana negara menyikapinya, tapi memang media sosial ini menimbulkan potensial menimbulkan perasaan, menipiskan perasaan kebersamaan itu sebagai sebuah bangsa, ya, sebuah bangsa. Tidak saja antara satu puak dengan puak lain, tapi juga antara pemerintah dan rakyat dan macam-macam, ya, kelompok atau identity dalam masyarakat, gitu. Antara agama misalnya, ya. Jadi ini mesti dikelola dengan baik, dan masalahnya adalah bahwa berbeza dengan di Eropa misalnya, saya lihat, karena menurut saya media sosial menyebabkan kultur kelisanan masyarakat kita itu yang kuat menjadi tertransformasi menjadi lebih kuat lagi. Jadi maksud saya begini, media sosial seperti WhatsApp segala macam itu sebenarnya adalah tempat baru untuk melanggengkan orality kita. Ya. Jadi banyak gosip daripada banyak hoax, daripada banyak gosip setiap hari. Hampir saya dimasukkan beberapa WhatsApp group, Tuan Khairil. Saya lihat hanya jam tidur saja WhatsApp itu berhenti. Dari pagi sampai pukul 9 malam berterusan. Jadi ini juga satu ciri khas bagaimana domestication of social media dalam masyarakat kita. Dan ini berpengaruh terhadap perasaan nasionalisme dan perasaan kebersamaan itu. Begitu menurut saya, Puan Kamariah. Dan ini tentu saja bidang yang menarik untuk dikaji, diselidiki oleh para orang komunikasi dan juga dari segi budaya, ya, budaya media. Ya. Okey, saya rasa sudah sampai penghujung, ya, Doktor. Saya mengucapkan terima kasih. Kalau kita tengok kesimpulannya, nasionalisme ni akan sentiasa berkembang. Ya. Dia satu benda yang sangat dinamik dan dia sangat fragile dan dia terlalu mudah untuk pecah. Ya. Bagaimana kita menjaganya, sama ada kita ingin menjaganya dengan cantik, dia membentuk satu bangsa, negara bangsa yang hebat. Kalau kita gagal menjaganya dengan baik, dia pecah, dia akan sesama bangsa itu akan bergaduh sendiri. Ya. Dan dia cuba mewujudkan lagi satu entiti yang baru. Entiti yang baru, ya. Jadi seperti kes yang sudah kita lihat Timur Leste tahun 2000 merdeka, ya. Jadi kalau kita mengambil perumpamaan, Tuan Khairil,
nasionalisme kita ibarat menanai minyak penuh, kata orang. Satu wadah yang penuh dengan minyak, kalau dia Ya, terletak, dia akan tumpah. Ya. Kalau pemimpinnya baik, Ya. dia membawa, dia akan tenang dan akan sentiasa terus kuat dan kuat. Ya. Jadi, dan faktor dalaman dan faktor luaran selalunya akan mempengaruhi gitu. Karena wilayah kita adalah wilayah pelintasan, wilayah yang dari dulu selalu mendapat pengaruh luar yang besar. Gitu. Ya. Oke, Doktor. Ya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Kami sangat-sangat berbangga dan terima kasih kepada Bapak Dr. Suryadi kerana sudi berkongsi mengenai nasionalisme. Satu topik yang kalau kita bincangkan dia perlu satu masa yang sangat panjang kalau kita ingin kupas satu-satu dari segi nasionalisme terutamanya di dalam Nusantara ini. Jadi saya mewakili Galeri Diraja Tunku Jaafar lagi sekali mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Dr. Suryadi dan tuan-tuan sekalian. Jadi kalau ada masa nanti kita akan menghubung Pak Dr. Ya. Terima kasih Tuan Khairil dan juga atas telah mengorganisir acara ini, dan saya berharap pada satu masa akan boleh berkunjung ke Galeri Tunku Jaafar kerana saya belum pernah ke sana. Ya, insya-Allah. Silakan. Kami mengalu-alukan Doktor. Ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.